Di tengah keramaian Jakarta yang tak pernah tidur, Jupri menjalani hidup sederhana sebagai pemilik usaha catering kecil. Dia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dengan dapur yang selalu dipenuhi aroma masakan. Usahanya, catering Jupri, sudah berjalan selama beberapa tahun, melayani berbagai jenis acara, dari pernikahan hingga pengajian. Meskipun pendapatannya tidak selalu stabil, Jupri selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap pelanggannya. Suatu sore, saat Jupri sedang menyiapkan menu untuk sebuah acara pengajian, ponselnya bergetar. Ia melihat nama Pak Hidayat muncul di layar. Pak Hidayat adalah salah satu pelanggan setia yang sering memesan catering untuk acara keluarga dan pengajian. Dengan cepat, Jupri membuka pesan tersebut. "Jupri, saya butuh catering untuk pengajian besok. Bisa," tulis Pak Hidayat. Tanpa berpikir panjang, Jupri segera membalas, "Siap, Pak. Apa menu yang diinginkan?" Setelah beberapa menit, Pak Hidayat membalas dengan rincian menu yang diinginkannya. Jupri merasa senang dan bersemangat karena ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan reputasinya. Ia mulai merencanakan segala sesuatu dengan detail, dari jumlah porsi hingga jenis hidangan yang akan disajikan. Namun, saat ia mulai mengolah bahan-bahan, suasana hatinya tiba-tiba berubah. Ia merasakan kehadiran yang aneh, seolah ada yang mengawasinya. Walaupun ia mencoba untuk mengabaikannya, rasa tidak nyaman itu terus menghantuinya. Jupri berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. "Mungkin aku terlalu lelah," pikirnya. Keesokan harinya, Jupri bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan semua bahan. Ia menyiapkan nasi kuning, ayam bakar, dan berbagai hidangan lainnya dengan penuh perhatian. Saat berada di dapur, ia teringat kembali kepada pesan terakhir Pak Hidayat. "Aku harus memastikan semuanya sempurna," gumamnya. Setelah semua hidangan selesai, Jupri memasukkan semuanya ke dalam kotak makanan dan bergegas menuju lokasi acara. Di perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Kami melintas di jalanan yang biasa ia lewati, tetapi hari itu terasa berbeda. Cuaca mendung, dan angin berhembus kencang, membuat suasana semakin mencekam. Tiba di lokasi, Jupri melihat banyak orang berkumpul di sekitar rumah Pak Hidayat. Ada suasana duka yang menyelimuti tempat itu. Jantungnya berdegup kencang. "Ada apa ini?" pikirnya, gelisah. Ia segera menghampiri salah satu tetangga Pak Hidayat. "Maaf, Pak, apa yang terjadi?" tanya Jupri. Tetangga itu menatapnya dengan wajah penuh kesedihan. "Pak Hidayat mengalami kecelakaan. Dia sudah meninggal." Jupri merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Baru saja ia berkomunikasi dengan Pak Hidayat melalui WhatsApp, dan kini dia sudah tiada. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti hatinya. Seharusnya, ia tidak memikirkan hal buruk. Dengan perasaan hancur, Jupri meninggalkan makanan yang telah disiapkannya di kendaraan. Ia tidak bisa melanjutkan pengantaran. Selama perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Di rumah, Jupri duduk termenung, merenungi semua yang telah terjadi. Rasa penyesalan menyelimutinya. "Apa yang harus aku lakukan? Aku harus mencari cara untuk mendapatkan pelanggan baru," ujarnya dalam hati. Saat itu, ia mulai mendengar bisikan-bisikan halus dari dalam dirinya, mengarahkannya kepada ide yang gelap. Apakah ada cara lain untuk meraih kesuksesan? Setelah kabar duka tentang Pak Hidayat, hidup Jupri terasa hampa. Usaha cateringnya yang tadinya berkembang pesat kini terancam stagnan. Ia sering teringat akan percakapan terakhirnya dengan Pak Hidayat, dan perasaan bersalah terus menghantuinya. Dalam keputusasaannya, Jupri mulai mencari cara untuk mengubah nasibnya. Suatu malam, saat scrolling di media sosial, Jupri menemukan sebuah grup diskusi yang membahas berbagai cara mencari kekayaan secara cepat. Di antara berbagai topik yang dibahas, satu hal menarik perhatiannya, pesugihan. Pesugihan, yang dikatakan dapat memberikan kekayaan dengan cepat, namun harus melibatkan tumbal. Meskipun terkesan menyeramkan, rasa ingin tahunya membara.
Tanpa berpikir panjang, ia mulai membaca lebih dalam. Di dalam grup itu, banyak orang berbagi pengalaman mereka. Beberapa bahkan menunjukkan bukti keberhasilan mereka. Jupri merasa tertarik, tetapi di sisi lain, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada yang gratis dalam hidup ini, dan semua hal pasti ada konsekuensinya. Setelah beberapa hari mengumpulkan informasi, Jupri memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa membantunya. Dalam pencariannya, ia mendengar tentang seorang dukun terkenal di daerahnya. Dukun ini konon memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang yang ingin melakukan pesugihan, dengan jaminan kekayaan yang diinginkan. Jupri menghubungi dukun tersebut dan membuat janji untuk bertemu. Pada hari yang ditentukan, ia mengunjungi sebuah rumah sederhana di sudut kota yang terpencil. Dukun itu, seorang wanita tua dengan mata tajam dan aura misterius, menyambutnya dengan senyuman. Ruangan itu dipenuhi oleh berbagai artefak mistis, dan bau dupa yang menyengat membuat Jupri merasa tidak nyaman. "Selamat datang, Jupri. Aku sudah menunggu kedatanganmu," kata dukun itu dengan suara lembut. "Kau ingin mencari kekayaan, kan?" Jupri mengangguk, merasa sedikit cemas. Dukun itu kemudian menjelaskan tentang ritual pesugihan. "Kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai tumbal. Semakin besar yang kau berikan, semakin besar pula kekayaan yang akan kau terima," ujarnya sambil menatap dalam-dalam mata Jupri. Jupri merasa tertegun. "Apa yang harus saya berikan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum misterius. "Perhiasan, uang, atau bahkan sesuatu yang berharga bagimu. Yang penting, ikhlas dan penuh keyakinan." Setelah pertemuan itu, Jupri pulang dengan pikiran yang bergejolak. Ia mulai merenungkan barang-barang berharga yang dimilikinya. Di dalam lemari, ia menyimpan perhiasan warisan dari neneknya, sebuah kalung emas yang sangat berarti baginya. Namun, rasa sayang itu beradu dengan keinginan untuk sukses. Malam itu, Jupri terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi hasratnya untuk mengubah hidupnya mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk melaksanakan ritual pesugihan di malam hari, saat orang lain terlelap dalam mimpi. Dalam kegelapan malam, ia mempersiapkan semua yang dibutuhkan, kalung emas, beberapa lilin, dan dupa. Jupri pergi ke tempat sepi di pinggir kota, sebuah area yang jarang dilalui orang. Di sana, ia menggali tanah dan meletakkan kalung tersebut, berharap semua yang dia inginkan akan terwujud. Saat ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuatnya terkejut. Jupri merasa ada kehadiran yang mengelilinginya, dan suasana menjadi semakin mencekam. Namun, ia terpaksa melanjutkan ritual itu, mengabaikan rasa takut yang menggerogoti dirinya. "Ini demi masa depan," gumamnya, meyakinkan diri sendiri. Setelah ritual selesai, Jupri pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega, tetapi juga ketakutan. Tanpa disadari, ia telah melangkah ke dunia yang tidak diketahui, dan konsekuensi dari tindakannya mungkin akan menghantuinya selamanya. Beberapa hari kemudian, Jupri mulai merasakan dampak dari ritualnya. Usahanya mulai mendapatkan perhatian lebih, dan pesanan dari pelanggan baru mulai berdatangan. Jupri merasa gembira. Dalam hatinya, ia berharap semua ini adalah hasil dari ritual yang dilakukannya. Kekayaan yang diimpikannya seolah mulai terwujud. Namun, di malam-malam selanjutnya, mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia bermimpi tentang sosok Pak Hidayat, muncul dengan tatapan sedih dan kecewa. Di setiap mimpi, Jupri merasakan beban berat di hatinya. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa bersalah semakin menggerogoti jiwanya. Setelah melakukan ritual pesugihan, hidup Jupri mengalami perubahan yang drastis. Dalam waktu singkat, usaha cateringnya yang semula stagnan kini melesat pesat. Pelanggan baru berdatangan tanpa henti, dan setiap acara yang ia tangani selalu mendapatkan pujian. Jupri merasa seolah-olah ia telah menemukan jalan pintas menuju kesuksesan yang selama ini ia impikan. Namun, di balik kesuksesan yang menyilaukan, Jupri mulai merasakan beban yang semakin berat.
Mimpi buruk tentang Pak Hidayat terus menghantuinya, dan setiap kali ia terbangun, rasa bersalah menyelimuti pikirannya seperti kabut tebal. Ia berusaha menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa semua ini adalah hasil kerja keras dan keberuntungannya. Suatu malam, setelah mengantarkan pesanan besar untuk sebuah pernikahan, Jupri pulang dengan perasaan bangga. Ia baru saja mendapatkan bayaran yang cukup besar, dan rasa syukur mengalir dalam dirinya. Namun, saat ia memasuki rumah dan menyalakan lampu, ia merasakan suasana aneh. Lampu berkedip-kedip seolah ada yang tidak beres. Malam itu, Jupri terbangun dari tidurnya dengan perasaan gelisah. Ia mendengar suara berbisik di telinganya, "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Suara itu terdengar familiar, seperti suara Pak Hidayat. Jupri terjaga, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Jupri memutuskan untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan dan menjauh dari hiruk-pikuk kota. Ia pergi ke tempat yang sepi, sebuah taman kecil di pinggiran. Di sana, ia mencoba merenung dan mencari ketenangan. Namun, bayangan Pak Hidayat terus menghantui pikirannya. Jupri merasa terjebak dalam lingkaran kesalahan yang tidak bisa ia hindari. Saat duduk di bangku taman, Jupri melihat sekelompok anak-anak bermain. Mereka tampak bahagia dan ceria, tanpa beban seperti dirinya. Rasa cemburu dan penyesalan menggelayuti hatinya. Ia teringat akan kehidupannya yang sederhana sebelum terjun ke dunia pesugihan. Ia merindukan masa-masa itu, saat ia bisa tertawa dan menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Namun, ketika ia pulang, segalanya kembali kepada kenyataan. Pesanan catering terus mengalir, dan Jupri tidak bisa menolak. Ia kembali tenggelam dalam kesibukan, mencoba melupakan semua yang terjadi. Di tengah kesibukannya, ia juga mulai merasakan kehadiran aneh saat bekerja. Terkadang, ia merasa seolah ada yang mengawasinya saat mengolah makanan. Suatu malam, saat sedang mengantarkan pesanan, Jupri melihat bayangan di pinggir jalan. Bayangan itu tampak samar, tetapi ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa sadar, ia menghentikan mobil dan keluar untuk melihat lebih dekat. Di dalam kegelapan, ia mengikuti bayangan itu ke arah sebuah jalan setapak yang sepi. Di ujung jalan, ia menemukan sebuah tempat yang tampak terabaikan, dikelilingi pepohonan yang tampak hidup. Suara-suara bisikan membuatnya merinding. "Apa yang kau lakukan di sini, Jupri?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jupri merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sosok yang dikenal, Pak Hidayat, berdiri di depannya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Pak Hidayat, apa yang terjadi?" Jupri berusaha berbicara, tetapi suaranya tertahan. Sosok itu hanya menatapnya, dan Jupri merasakan dingin menyelimuti hatinya. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. "Kenapa kau mengambil jalan ini? Kau tahu ada harga yang harus dibayar, kan?" Suara Pak Hidayat menggema di telinganya. Jupri ingin berteriak, tetapi semua kata-kata terhenti di tenggorokannya. Ia merasa terjerat dalam kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Setelah pertemuan yang menakutkan itu, Jupri kembali ke mobil dengan ketakutan. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan Pak Hidayat terus mengikuti langkahnya. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan malam. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk semakin sering menghampirinya. Di setiap mimpi, ia melihat Pak Hidayat, tetapi kini sosok itu tidak lagi terlihat sedih. Dia tampak marah, dan Jupri merasa tertekan oleh tatapan tajamnya. Ketakutan mulai menggerogoti jiwa Jupri. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, dan ia tidak bisa menghindarinya. Meski kesuksesan bisnisnya semakin meningkat, Jupri merasakan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan dan kedamaian batin. Setiap hari, ia berjuang melawan rasa bersalah dan ketakutan yang semakin mendalam. Ia terjebak dalam lingkaran setan, di mana kesuksesan datang dengan harga yang tidak bisa ia bayar. Semakin lama Jupri menjalani hidup dalam kesuksesan yang diraih melalui pesugihan, semakin berat beban yang ia rasakan. Meskipun usaha cateringnya terus berkembang dan pelanggan baru berdatangan,
bayang-bayang Pak Hidayat tak pernah pergi. Setiap malam, Jupri dihantui oleh mimpinya yang menyeramkan, di mana sosok Pak Hidayat selalu muncul dengan tatapan penuh penyesalan dan kemarahan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pesanan besar untuk sebuah acara ulang tahun, Jupri duduk sendirian di ruang tamunya. Lampu rumah yang redup membuat suasana semakin mencekam. Ia merasa lelah, tetapi tidak bisa tidur. Pikiran tentang kesuksesan yang ia raih terasa semakin menyesakkan. Di tengah keheningan malam, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari salah satu pelanggan lama, menanyakan tentang pesanan catering. Jupri membalas dengan cepat, tetapi saat ia menatap layar, ia teringat akan peristiwa yang mengubah hidupnya. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, mengingat kalung emas yang ia tanam sebagai tumbal. Keesokan harinya, Jupri memutuskan untuk pergi ke makam Pak Hidayat. Ia merasa perlu meminta maaf, meskipun ia tahu bahwa perbuatannya tidak bisa diubah. Ia melangkah ke arah makam dengan hati yang berat. Setibanya di sana, Jupri duduk di samping batu nisan, menatap nama Pak Hidayat yang terukir di sana. "Maafkan aku, Pak, aku tidak bermaksud mengambil nyawamu," ia menangis. Air mata mengalir deras, menghapus rasa bersalah yang selama ini ia pendam. "Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk usaha ini, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku bayar." Saat ia berbicara, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan Jupri merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seolah ada yang mendengarkan, tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang menyakitkan. Jupri merasa putus asa dan hampa. Malam itu, Jupri kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Ia terbangun lagi dari mimpi buruk, kali ini lebih mengerikan. Di dalam mimpinya, ia melihat sosok Pak Hidayat berdiri di depan gerbang kelam, dikelilingi oleh bayangan gelap. "Kau tidak bisa melarikan diri, Jupri," suara itu menggema, membuatnya terbangun dengan teriakan. Semakin sering Jupri bermimpi tentang Pak Hidayat, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ia mulai mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Jupri kembali menghubungi dukun yang membantunya melakukan ritual pesugihan, berharap bisa menemukan solusi. Saat ia bertemu dengan dukun, suasana di ruangan itu terasa lebih menakutkan. Dukun tersebut memandangi Jupri dengan tatapan tajam. "Kau sudah mengambil jalan yang salah. Ada konsekuensi untuk setiap pilihan yang kau buat," katanya dengan nada serius. Jupri menjelaskan tentang mimpinya dan rasa bersalah yang menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya berkata, "Untuk mengembalikan apa yang kau ambil, kau perlu melakukan ritual pemulihan. Tapi ingat, itu tidak akan mudah." Jupri merasa putus asa. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menjelaskan bahwa ia harus kembali ke tempat di mana ia melakukan ritual pertama dan mengembalikan semua yang telah diambil. Jupri merasa ragu, tetapi harapan akan pengampunan membuatnya berani mengambil langkah itu. Ia pun merencanakan ritual pemulihan tersebut. Malam itu, Jupri kembali ke tempat sepi di pinggir kota, di mana ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Ia membawa semua yang diperlukan, lilin, dupa, dan sebuah foto Pak Hidayat yang ia ambil dari internet. Jupri merasa gugup, tetapi tekadnya untuk mengakhiri penderitaan ini lebih kuat. Setelah menyiapkan semuanya, Jupri mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Hawa di sekitarnya terasa semakin dingin, dan angin bertiup kencang. Ia merasakan kehadiran yang familiar, seolah Pak Hidayat hadir di dekatnya. "Aku minta maaf." Jupri berteriak, suaranya nyaris tertelan oleh angin. Tiba-tiba, sosok Pak Hidayat muncul di hadapannya, lebih jelas daripada sebelumnya. "Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan, Jupri," katanya, suaranya penuh dengan kekecewaan. Jupri merasakan jantungnya berdegup kencang. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin mengembalikan semuanya." Jupri menangis, ia merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, saat ia mengakhiri ritual, cahaya lilin mulai padam dan angin berhenti. Jupri merasakan sesuatu yang berat di dadanya, seolah beban yang ia bawa semakin besar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir.
dan konsekuensi dari semua tindakannya mungkin akan menghantuinya selamanya. Setelah melakukan ritual pemulihan, Jupri berharap bisa mendapatkan pengampunan dari arwah Pak Hidayat dan mengakhiri rasa bersalah yang telah menghantuinya. Namun, meskipun ia telah berusaha, ketenangan yang ia cari masih jauh dari jangkauannya. Mimpi buruknya semakin menjadi-jadi, dan rasa tertekan terus menggerogoti hidupnya. Dalam beberapa hari ke depan, usaha catering Jupri tampak semakin sukses. Pesanan terus mengalir, tetapi setiap kali ia menerima pembayaran, bayangan Pak Hidayat selalu menghantuinya. Suara bisikan yang memanggil namanya membuatnya merasa terjebak dalam ketidakpastian. Jupri merasa seolah-olah hidupnya tidak sepenuhnya miliknya lagi. Suatu malam, setelah mengantarkan pesanan ke acara besar, Jupri menerima telepon dari salah satu pelanggan. "Jupri, makananmu luar biasa. Bisakah kau mengirimkan lebih banyak pesanan untuk bulan depan?" Pelanggan itu terdengar sangat antusias, tetapi Jupri hanya bisa mengangguk meski di ujung telepon. Ia merasa tidak pantas menerima pujian atau dukungan. Keesokan harinya, Jupri memutuskan untuk kembali ke makam Pak Hidayat, berharap bisa berdoa dan meminta pengampunan sekali lagi. Ia membawa bunga segar dan meletakkannya di atas batu nisan. "Pak Hidayat, aku sangat menyesal. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini," ucapnya dengan penuh harap. Namun, saat ia berdoa, cuaca tiba-tiba berubah. Langit yang sebelumnya cerah gelap dalam sekejap, dan angin kencang mulai berhembus. Jupri merasakan ketidaknyamanan. "Kau tidak bisa melarikan diri, Jupri," suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan menakutkan. Setelah pergi dari makam, Jupri merasa semakin tertekan. Ia kembali ke rumah dan mencoba untuk tidur, tetapi mimpi buruk terus menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Pak Hidayat, kini dikelilingi oleh bayangan gelap yang semakin mendekat. Saatnya membayar, suara itu menggema, membuat Jupri terbangun dengan ketakutan. Hari-hari berlalu, dan Jupri semakin merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan. Rasa bersalah semakin menjalar ke setiap aspek kehidupannya. Ia mulai mengabaikan usahanya, tidak lagi mengurus catering dengan sepenuh hati. Pelanggan mulai mengeluh, dan beberapa bahkan membatalkan pesanan. Dalam keputusasaannya, Jupri mencoba melakukan ritual pemulihan kedua, berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik. Ia kembali menemui dukun dan menjelaskan keadaan yang semakin memburuk. Dukun itu menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Kau harus tahu, Jupri, bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Ada harga yang harus dibayar," katanya dengan nada serius. Jupri merasa putus asa. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk benar-benar menghapus kutukan yang mengikuti Jupri, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Rasa takut menghantuinya. Apa yang lebih berharga daripada nyawa? Pikirnya. Kembali ke rumah, Jupri merenung. Ia tahu bahwa hidupnya sudah tidak sama lagi. Mimpi buruk dan ketakutan menggerogoti jiwa dan tubuhnya. Ia merasa tidak ada jalan kembali. Dalam kegelapan malam, Jupri memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, berharap bisa menyelamatkan dirinya. Malam itu, ia pergi ke tempat yang sama di mana ia melakukan ritual pertama. Dengan hati yang berat, Jupri menyiapkan semua yang diperlukan. Ia merasa bingung, tetapi tekad untuk menyelesaikan perjalanan ini membuatnya terus melangkah. Ia menyalakan lilin dan mengucapkan mantra, berharap bisa mendapatkan pengampunan yang ia cari. Saat ia mengakhiri ritual, sosok Pak Hidayat muncul kembali, lebih dekat dari sebelumnya. "Kau tidak bisa menghindar, Jupri. Saatnya membayar," katanya dengan suara yang penuh amarah. Jupri merasakan ketakutan yang mendalam saat sosok itu mendekat. Dalam kegelapan yang semakin tebal, Jupri merasakan ada sesuatu yang menghimpitnya. Ia berusaha lari, tetapi kakinya terasa berat. Di dalam kepanikan itu, ia tersandung dan terjatuh. Saat ia menatap ke atas, sosok Pak Hidayat berdiri di atasnya. Wajahnya kini terlihat marah. "Kau telah mengambil nyawaku,
dan kini kau harus membayar dengan nyawamu sendiri. Jupri merasakan dingin menyelimuti tubuhnya. Dalam hitungan detik, semuanya menjadi gelap. Ia terbangun di rumah sakit, terbaring di ranjang dengan perban di sekelilingnya. Dokter dan perawat berlarian di sekitarnya, tetapi Jupri merasa bingung dan lemah. Ia mencoba berdiri, tetapi kekuatannya hilang. Dalam detik-detik terakhirnya, Jupri melihat sosok Pak Hidayat berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan penuh penyesalan. Semua ini adalah akibat dari keputusanmu, Jupri. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Dengan perasaan hampa dan penyesalan mendalam, Jupri menutup matanya. Ia menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada hidup dan kejujuran. Dalam perjalanan mencari kekayaan, ia telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri.